4, nomor 1 madrasah, nomor 2 air susu, nomor 3 doa, nomor 4 pendidikan karakter. Jadi pendidikan karakter itu diambil oleh seorang anak dari siapa? Ibundanya. Karena intensitas waktu yang lebih panjang antara ibu dan bapak lebih panjang ibu bersama anak. Anak kasih satu cerita dari referensi yang lain, yaitu Imam Asy-Syafi'i. Ini kisah keren. Anak mungkin antum sudah pernah dengar atau mungkin mitra Muslim juga ada yang sudah pernah dengar, tapi ini sebagai tambahan ilmu buat kita. Imam Syafi'i dilahirkan di jalur Gaza, Palestina. Dalam keadaan di zaman itu Palestina bukan negerinya ulama. Bukan negerinya ulama. Imam Syafi'i lahir, ayahnya meninggal dunia. Ayahnya meninggal dunia. Dalam keadaan keluarga miskin. Maka ibunya mikir, kalau aku tinggal di Palestina terus, di jalur Gaza ini, anakku nggak akan pinter. Di sini jarang ulama, dan aku orang miskin, nggak bisa nyekolahin anak dengan biaya yang mahal. Ibu-ibu tahu nggak? Mitra Muslim dimanapun Anda berada, Anda tahu itu Imam Syafi'i kecil digendong oleh ibundanya jalan kaki mulai Gaza sampai Mekah. Digendong. Kita sekarang nganter anak sekolah naik motor ngamuk-ngamuk. Ibu-ibu nganter anaknya ke sekolahan ngamuk. Ini ibundanya Imam Syafi'i gendong Palestina, Mekah. Gendong anak kecil. Hanya untuk kesuksesan anaknya dalam dunia pendidikan. Sampai di Mekah, ibundanya Imam Syafi'i mencari rumah kontrakan. Kemudian mencari kerja, dan di sebagian cerita dikatakan kerjaannya itu, kalau zaman kita mohon maaf ya, ini bukan aib ya, pembantu rumah tangga. Jadi bagian setrika di rumahnya orang-orang Makkah. Sudah, ketika Imam Syafi'i sudah siap, diantar ke kelasnya para masyayikh. Ditanya, sampai kelas ini kelas selesai jam berapa? Dibilang misalkan selesai jam 10. Nanti sebelum jam 10, ibundanya datang ke situ. Untuk jemput Imam Syafi'i kecil dipindah ke sekolahan yang lain. Ke mulazamahnya para masyayikh. Dan begitu, bahkan digendong di atas, disuapin di atas gendongan ibunya. Untuk efisiensi waktu biar dia bisa terus belajar. Nah, sampai situ kita tahu karakternya ibunda Imam Syafi'i apa? Perempuan yang kuat. Ajib. Sudah, hebatnya begini. Suatu hari, ketika Imam Syafi'i sudah bisa berangkat pulang sekolah sendiri bisa, maka Imam Syafi'i ini pulang ke rumah dalam keadaan menangis. Ibunya kaget, ini tidak biasanya. Tidak punya saya anak nangisan kayak kamu ini, katanya. Kenapa kamu nangis? Ternyata dia nangis bukan minta HP baru, bukan minta tab, nyindir ya, bukan minta tab baru, bukan minta PlayStation baru, tapi ternyata dia nangis karena kepingin sekolah. Minta sekolah. Anak kita nangis minta pulang. Ini nangis minta sekolah. Apa kata Imam Syafi'i? Ibu, di sebelah sana ada sekolahan bagus. Sekolahannya bagus, gurunya bagus, pelajarannya bagus, buku-bukunya bagus. Tapi madrasatun khassah bil aghnia. Sayangnya itu. Ini sekolahan khusus tempat anak-anak orang kaya. Karena semuanya bagus, tentu bayarnya lebih mahal. Maka aku kepingin sekolah ke sana, tapi aku nangis. Kenapa? Aku ngerti kamu bukan orang kaya. Kamu gak akan mampu nyekolahin saya ke sana. Apa ibunya bilang? Kalau kita jadi ibunya, anak yang nangis tadi diajak nangis bareng ini. Oh iya nak, orang melarat kayak kita gak boleh sekolah nak. Terima nasib. Remuk anaknya. Wes melarat diurui kecil hati. Betul enggak? Ibunya Imam Syafi'i enggak? Apa kata ibunya? Di mana sekolahannya? Anterin saya, berangkat kita sekolah sekarang. Nah, antum bayangin. Ya apa karakternya dibentuk oleh ibunya tadi. Nanti kita mau cerita Urwah dan Abdullah bin Az-Zubair. Sudah, berangkat. Subhanallah, ternyata bukan berangkat ke sekolahan, berangkat ke pasar. Imam Syafi'i narik, Umi ya. Umi, sekolahan sana, lah kok ente ke sana? Dibilang sama ibunya, diam. Manut, masuk pasar. Ternyata ibundanya Imam Syafi'i membeli kursi sekolah. Beli bangku. Imam Syafi'i kecil suruh ngangkat. Irfa ya Syafi'i, diangkat.
Diangkat, baru diajak ke sekolahan. Sampai sekolahan yang katanya khusus punya anaknya orang kaya tadi, ibundanya Imam Syafi'i keliling di luar kelas, keliling. Antum tahu kelilingnya buat apa? Survei tempat yang paling pas mendengarkan suara guru dari luar kelas. Bukan dari dalam. Karena kalau di dalam bayar. Maka dia mau cari tempat pojok kene kerungu tapi kadang-kadang suaranya hilang. Sebelah sini kedenger tapi noise. Ngerti noise antum ya? Sebelah sini gak kerungu blas. Sebelah muter berkali-kali cari suara guru yang paling memungkinkan didengar dari luar kelas. Ketika dapat satu tempat, dipanggil Imam Syafi'i. Syafi'i sini, kursinya taruh sini. Dzakiyun mithluk yata'allam min huna. Anak cerdas seperti kamu iso pinter walaupun cuma mendengarkan suara guru. Lihat, karakternya dibangun. Subhanallah, Imam Syafi'i akhirnya duduk di situ, di luar kelas. Antum tahu, jangan dibayangkan zaman dulu tidak ada bullying. Yono ae. Temennya pulang pergi bawa buku, Imam Syafi'i pulang pergi ngangkat bangku. Oh, bisa dibayangin. Temennya pulang pergi bawa apa? Buku. Imam Syafi'i ngangkat bangku. Ya dibully lah ya. Sampai subhanallah suatu hari, guru di kelas anak-anak orang kaya itu tidak masuk, absen, izin. Imam Syafi'i memberanikan diri. Kalau kalian izinkan, aku yang akan ngajar hari ini. Namanya anak-anak orang kaya kan kadang-kadang rodo yopo gitu ya. Cara. Kalau anak keliru-keliru ini sikat ayo jarno gitu ya. Ada niatan-niatan untuk ngerjain juga. Ketika Imam Syafi'i diizinkan, apa yang terjadi? Imam Syafi'i mulai ngajar. Itu semua murid anak-anaknya orang kaya terpukau. Lu kok enakan iki guru kita orang? Kok enak ini ngajarnya dibanding guru kita? Sampai ketika mereka pulang, mereka ngomong ke bapaknya, Pak, guru kita pecat aja, Pak. Bapaknya kaget, pecat siapa gurunya? Ada baru teman kami sendiri namanya Syafi'i. Bapaknya tidak begitu percaya. Besok bapaknya ikut sekolah. Imam Syafi'i ngajar. Sampai akhirnya bapaknya ikut terpukau dan mulai hari itu bapaknya pun ikut sekolah. Dan Imam Syafi'i menjadi guru di sekolahannya anak orang kaya. Akhirnya ibunya tidak lagi bekerja karena dicukupi oleh Imam Syafi'i dari hasil ngajar. Ini karakter. Alah ibu nangis, dojok nah, gitu mau melarat nah. Ya remuk anaknya, ini keren. Contoh yang kedua, pendidikan karakter dari seorang ibu kepada anak. Ini semua contohnya saya ambil dari sini. Anda tahu kehebatan Abdullah bin Az-Zubair, sahabat Nabi ya, Abdullah bin Az-Zubair Ibnul Awam. Jadi anaknya Zubair bin Awam. Laki-laki yang dijamin satu di antara 10 yang dijamin masuk surga. Dan ibundanya Abdullah bin Az-Zubair itu Asma, putrinya Abu Bakar. Yang Asma itu sama Rasulullah dibilang, Dzatun nitaqain, kamu ini perempuan yang nanti kalau masuk surga, sabukmu 2. Berarti dijamin surga juga seharusnya kan? Dan kakeknya ini anak Abu Bakar. Laki-laki yang menemani Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah. Top lah, top. Abdullah bin Az-Zubair ini pernah suatu hari dipanggil oleh Hajjaj bin Yusuf Ats-Tsaqafi. Pemimpin yang paling zalim di zamannya ya. Jadi sampai Hajjaj ini orang yang tidak cocok itu bukan di penjara. Di penjara itu lumayan. Pateni. Tidak cocok. Udah. Sampai semua orang tidak berani tidak cocok sama dia. Suatu hari Abdullah bin Az-Zubair ini seorang sahabat Nabi ada ketidakcocokan dengan Hajjaj bin Yusuf. Dipanggil dia sama Hajjaj. Dan kemungkinannya cuma satu, mati. Kemungkinannya cuma satu apa? Mati. Karena orang tidak cocok sama Hajjaj tidak mungkin hidup, mati. Sudah antum tahu, ketika dia mau berangkat ke tempatnya Hajjaj, dalam keadaan dia yakin, nih, kalau saya masuk ke sana pasti saya dibunuh. Dia mampir ke rumah ibunya. Nanti kita akan tahu kenapa kok anak ini sehebat itu karakternya, Anda tidak akan kaget kalau Anda kenal siapa ibunya. Sudah? Subhanallah. Datang ke rumah ibunya Asma. Dalam keadaan Asma sudah sangat tua dan matanya sudah mulai kabur. Mulai rabun gitu. Kemudian Asma ini ngelihat yang datang anaknya. Dilihat, anakku kok nangis. Asma marah. Kata Asma apa? Ini Asma binti Abi Bakar. Tidak punya anak tukang nangis. Saya tidak didik kamu buat nangis. Oh kita nangis dirangkul. Oh iya nak cup.
Sudah, subhanallah. Ceritalah Abdullah bin Az-Zubair, aku ini ada ketidakcocokan dengan Hajjaj dan akhirnya aku hari ini dipanggil. Dan tidak ada kemungkinan lain kecuali mati. Asma bilang apa? Berarti kamu nangis karena takut mati. Malu aku, kata Asma, punya anak takut mati. Ditampar ini Abdullah bin Az-Zubair sama ibunya. Pok. Abdullah bilang, ya ummah, bu, saya ini nangis karena saya bentar lagi mati, bukan karena takut mati. Justru itu yang aku cari. Tapi apa? Kalau aku mati, yang ngerawat kamu siapa? Jadi dia takutnya itu bukan karena matinya, tapi karena ibuku yang sudah tua ini nanti yang ngerawat siapa? Sama Asma ditampar 2 kali. Pok. Apa kata Asma? Kamu GR banget ya kalau bahasa kita gitu. Dulu kamu sebelum lahir aku sudah hidup. Siapa yang ngerawat aku? Lah kok kamu mau mati kok tanya aku yang ngerawat siapa? Balik sama Allah, kata Asma. Maka berangkatlah nak. Kamu berangkat dan kamu pulang mati lebih membanggakan aku, kata ibunya. Kamu berangkat, pulangnya mati, aku bangga. Daripada kamu berangkat, kamu basa-basi sama Hajjaj, akhirnya kamu dimaafkan, pulang selamat. Saya tidak suka. Coba lihat pendidikan karakternya, tidak diurui ngalem. Sudah berangkat itu Abdullah bin Az-Zubair, subhanallah, betul dibunuh. Dibunuh sama Hajjaj. Radhiyallahu ta'ala anhu, radhiyallahu ta'ala an Abdullah ibn Az-Zubair. Sudah, dan ternyata setelah dibunuh tidak dibiarin. Digantung. Digantung di suatu tiang. Jenazahnya diikat di tiang. Di atas, yang di tempat di mana tiap hari Asma riwa-riwi. Coba hati ibu mana sih gak loron dulu anaknya sudah dibunuh, digantung. Di tempat yang Asma tiap hari mondar-mandir. Sehari lihat sama Asma didoain. 2 hari, sampai hari yang keempat, itu Asma melihat badannya Abdullah bin Az-Zubair mulai rusak. Mulai rusak karena mungkin ada binatang segala macam. Maka Asma masuk ke tempatnya Hajjaj bin Yusuf. Apa Asma bilang? Amal ana lil farisi an yanzil, bukankah ini pejuang waktunya turun? Pejuang ini waktunya turun. Apa kata Hajjaj? Kalau kamu mau turunin sendiri. Lah gelem dukno dewi. Dan subhanallah, Anda tahu, mitra muslim dimanapun Anda berada, Asma sendiri yang turunin. Asma sendiri dalam usianya sudah renta, yang menaikkan itu Abdullah bin Az-Zubair ke atas kendaraan. Dan kemudian dimasukkan rumah, dimandikan sendiri, dikafani sendiri, dan kemudian disolatkan di hadapan kaum muslimin. Ini anak dan ibu setegar ini. Itu Abdullah. Ini lebih keren lagi adiknya, Urwah. Urwah bin Az-Zubair. Urwah ini adalah satu di antara 7 ahli fikih kota Madinah. Ini tidak selesai. Ini afwan, kitabnya cetakan yang keberapa Ustadz? Karena di kitab saya cetakan ke-12 tidak ada kisahnya Imam Bukhari dan Syekh Sudais. Ini cetakan keberapa ya? Tidak tahu, tapi saya punya yang lama ini memang. Nah sudah, kalaupun tidak ada itu buat tambahan kisah buat kita ya. Begini, Urwah bin Az-Zubair ini satu di antara 7 ahli fikih kota Madinah. Dan Urwah bin Az-Zubair ini suatu hari kena penyakit yang namanya maradhul akilah. Yang intinya penyakit ini, kalau orang kena di bagian kaki, supaya penyakitnya tidak merambat, maka kakinya harus diamputasi, diputus. Dan ketika itu, para dokter melihat kaki Urwah harus diamputasi. Dokternya ngomong, "Ishrab min hadzal khamr." Kamu harus minum khamr ini. Lah, bukan ini. Kamu harus minum khamr ini katanya. Kenapa? Liyazula aqluk, supaya akalmu hilang. Nanti ketika dipotong kamu tidak kesakitan. Apa kata, ya bahasa kita di anestesi lah ya, dibius. Apa kata Urwah bin Az-Zubair? Urwah bin Az-Zubair mengatakan, di waktu-waktu genting seperti ini, kakiku mau diputus, aku harus lupa sama Allah. La, kata Urwah, tidak mau. Justru di waktu-waktu genting ini, aku perlu akalku waras untuk aku tetap zikir sama Allah. Dokternya bingung, la budda an tashrab, harus minum. Tidak bisa dipotong kalau kamu tidak minum. Urwah dengan entengnya bilang, fa idza dakhaltu fi salati faqta'u rijli. Kalau aku nanti salat, kalian lihat aku mulai tenggelam dalam salatku, potong kakiku. Akhirnya ya udahlah kata dokternya, daripada enggak dipotong.
Sudah? Berdiri Urwah untuk sholat. Ketika dia sampai tahiyat yang terakhir, dijulurkan kakinya dan sama tabibnya dipotong kakinya Urwah bin Az-Zubair. Dan Anda jangan bayangin motongnya kayak kita sekarang ya, mungkin geraji ya. Jangan dibayangkan seringan yang kita ceritakan, tidak. Nah sudah, selesai dipotong, pingsan Urwah. Pingsan, jadi jangan terlalu heroik lah. Urwah tidak terasa sama sekali ya. Ya kroso, cuma artinya kan itu meringankan gitu loh. Setelah dia siuman dari pingsannya, dia mengucapkan Alhamdulillah. Dokternya bilang, belum selesai nih. Apa? Ini darahmu mengalir. Maka darah itu harus dihentikan. Allahu Akbar. Apa kata Urwah? Ya khair, bagaimana menghentikannya? Direndam pakai minyak mendidih. Ini kalau bukan anaknya orang hebat, Melayu ini. Melayu, kita sunat wedi kok. Lari sudah, ini subhanallah apa yang terjadi? Ketika itu, dokternya bilang, kali ini kami paksa kamu untuk minum khomernya. Kami paksa. Kalau yang pertama kami masih kasih kelonggaran. Karena apa? Tidak akan terlalu sakit kalau kamu memang kuat. Tapi yang kedua ini pasti sakit. Dan kamu tidak akan kuat. Maka kami paksa kamu. Yang kedua harus. Karena itu bayangin daging mentah. Dikum minyak goreng mendidih. Kratak. Ya apa? Keluar aroma-aroma daging goreng gitu ya. Subhanallah. Urwah bilang, lah tetap saya tidak mau. Ini lebih genting dari yang pertama. Maka akalku lebih penting dari yang pertama untuk ingat sama Allah. Bagaimana Urwah? Ya podo. Idza dakhaltu fi salati. Lakukan apa yang kamu mau. Kalau saya salat, lakuin sudah. Akhirnya ketika Urwah berdiri untuk salat, ketika dia terlihat mulai khusyuk, itu kakinya yang separuh sudah hilang, direndam dalam minyak goreng yang mendidih. Pingsan dia. Setelah dia siuman, dikasih berita lagi, Urwah, anakmu yang satu meninggal dunia. Dia naik ke atap rumah untuk benerin atap rumahmu dan dia terpeleset, jatuh dan dia mati. Apa Urwah katakan? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Lihat, tapi Anda tidak akan kaget kalau Anda tahu siapa ibunya nanti. Dia bilang, Alhamdulillah. A'taitani arba'ata a'dha akhadta minni 'adwa. Segala puji bagi Allah. Engkau ya Allah berikan kepadaku 4 anggota badan, 2 tangan, 2 kaki, engkau ambil cuma 1. Alhamdulillah. Dia bilang wa a'taitani arba'ata abna wa akhadta minni ibna, dan kamu kasih saya 4 anak perempuan, kamu ambil cuma 1 ya Allah. Alhamdulillah. Kemudian kaki yang sudah putus tadi sama Urwah diangkat. Allahumma syahad, ya Allah saksikan ya Allah. Ini kaki mulai aku balik sampai dia diputus tidak pernah melangkah untuk yang haram. Nah ini kekuatan anak, dan sekarang kita lihat siapa ibunya. Biar Anda tidak terlalu kaget lah, oh terus gak masuk akal, seraperco. Yolah, biar Anda tidak kaget dengan anak yang sehebat itu. Sekarang lihat sopo ibu'e. Man ummuhuma, siapa ibu mereka berdua? Ibundanya adalah Asma binti Abi Bakar, yaitu Asma radhiyallahu taala anha, putri dari Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Apa kehebatan Asma? Nomor 1. Ketika Rasulullah hijrah dari Mekah menuju Madinah, rumahnya Asma didatengin oleh siapa? Abu Jahal atau Abu Sufyan, saya lupa di antara dua itu. Ditanya, Asma, mana bapakmu? Asma tidak menceritakan, saya tidak tahu. Dipaksa sama dia, di mana bapakmu, ceritain. Asma bilang, saya tidak mau cerita. Ditampar sampai anting-antingnya terlepas dan hidungnya mengeluarkan darah. Ini menunjukkan keberanian Asma di hadapan pemimpin panglima perangnya musuh. Artinya keberanian, karakter kuat yang dimiliki oleh Abdullah bin Az-Zubair, karakter kuat yang dimiliki oleh Urwah bin Az-Zubair, itu sudah mereka warisi dari siapa? Dari ibunya yang memang pejuang. Nah itulah kenapa saya bilang di awal tadi, ibu kudu api. Kalau ibunya pelit, anaknya katut. Ibunya cengeng, anaknya ikut. Nah maka kita perlu hati-hati.